Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah. Ya, baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia. Salam jumpa kembali ya bersama dengan kami untuk forum Kawan Nuah, dan senang sekali saya Hendra Asa hadir bersama-sama dengan Anda kembali membahas terkait dengan Hari Kelautan Nasional tahun 2025. Sebenarnya Hari Kelautan Nasional ini jatuh pada besok hari ya, tepatnya setiap tanggal 2 Juli. Dan kenapa kami membahasnya sekarang? Supaya besok, ini biasanya narasumber di hari yang begitu, pasti mereka akan ikuti upacara dan juga rapat-rapat penting dan kegiatan-kegiatan penting. Sebab itu kami mengawali untuk Hari Kelautan Nasional membahasnya pada hari ini ya, bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2025 juga. Ini Hari Bayangkara ya. Dan di studio sudah hadir saat ini pendengar bersama dengan Pak Teddy Feki Paulus, Katimja Sumber Daya Perikanan atau SDP dari KKP PSTKP Bitung ya. Saya langsung menyapa. Selamat pagi Pak Teddy. Selamat pagi. Bisa lebih mendekat ke mic-nya ya. Selamat pagi. Selanjutnya untuk narasumbernya Pak Ahmad Zunaidi selaku pengawas perikanan dari PSTKP Bitung. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Dan ini ada ketambahan narasumbernya kita. Ada Pak Muhammad Yasir, Koordinator BPSPL atau Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Makassar, Wilayah Kerja Manado. Selamat pagi Pak Yasir. Selamat pagi semua. Oke, saya panggilnya Pak Yasir atau? Yasir saja. Yasir. Baik. Kalau kita berbicara tentang Hari Kelautan Nasional, ini tentu identik sekali dengan yang namanya kita melihat pada fungsi pengawasannya, pelestarian alamnya, ada juga sumber penghidupan masyarakatnya, di situ semua ada ya. Dan bahkan ada pencurian juga itu yang terjadi kalau kita berbicara tentang kelautan ya. Karena belum lama ini PSTKP sendiri mengamankan 2 kapal berbendera Filipina begitu, negara tetangga kita ya. Dan ini sudah keberapa kali juga yang dilakukan. Bahkan saya mengikuti press conference terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan lewat Dirjen PSTKP Pak Ipung Nugroho Saksono ya, yang mengatakan bukan cuman mengenai kapal asing yang ditangkap, tapi ini ada juga penjualan penyu yang belum lama ini, dan juga ada rumpun-rumpun yang sifatnya mungkin dari negara tetangga juga yang melakukannya ya di laut kita. Membahasnya 1 jam ke depan ini Anda bisa berinteraksi juga bersama dengan kami di line telepon yang kami siapkan, dan juga Anda ingin berkomentar bisa langsung komentar di YouTube kami ya, karena kami siaran untuk live streaming kali ini di YouTube, dan untuk di radio Anda bisa langsung di line telepon 0821 9583 5080 ya. Sekali lagi 0821 9583 5080. Saya langsung dari PSTKP dulu nih Pak ya. Pak Ahmad, untuk bagaimana kemudian pemerintah sudah menaruh perhatian penuh terkait dengan kelautan kita ya, karena di situ juga ada berbagai instansi teknis lain yang berkolaborasi untuk penjagaan atau mungkin pelestarian, dan juga ini dari masyarakat sendiri yang mengelola laut kita untuk menjadi berdampak ekonomi begitu. Saya ke PSTKP, Pak Ahmad mungkin lebih dulu saya ingin bertanya, bagaimana Pak terkait dengan kondisi laut kita, yang benar-benar dalam situasi aman atau tetap
Ini kita harus terus berhati-hati, waspada begitu terkait dengan ini identik juga ternyata di Sulawesi Utara khususnya ya. Berbicara tentang pengawasan dan juga ini fungsi untuk menjaga keamanan dari negara asing yang melakukan aktivitas ekonomi di laut kita. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Dari kami PSDKP, khususnya Pangkalan PSDKP Bitung, memang kalau melihat situasi di laut ya terkait dengan kegiatan perikanan, kami dari segi pengawasan apa yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan pengawasan kapal asing, kebetulan kami sendiri juga ikut kegiatan tersebut Pak, kegiatan penangkapan kapal ikan asing asal Filipina. Selain pengawasan kapal, kami juga melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan bahan yang berbahaya, misalnya dari bom ikan, potasium, penangkapan ikan yang sifatnya ini yang merusak lingkungan begitu. Itu menjadi pengawasan juga. Iya. Pikir hanya kapal-kapalnya yang dijaga begitu, Pak. Tidak hanya kapal perikanan, Pak. Jadi dari alat tangkap yang merugikan juga kami juga awasi seperti itu. Alat tangkap yang merugikan ini misalnya bagaimana? Selain dari rumpun tadi, Pak. Itu bom ikan, Pak. Bom ikan, potasium. Oh, potasium. Iya, potasium. Betul. Iya. Oke. Nah, sejauh ini kalau kita melihat kondisi laut kita kan artinya berpotensi untuk menghasilkan kekayaan negara ini luar biasa. Saya mengikuti, sering juga mendengarkan ulang terkait dengan pernyataan dari Pak Dirjen Pak Ipung ya, lebih tepatnya ini negara bahkan sudah bisa merugi 31 miliar, bahkan ada juga mungkin juga pada kondisi-kondisi lain demikian juga. Ini bagaimana sebenarnya potensi-potensi laut kita dengan kerugian negara yang terjadi tersebut, Pak, yang ini dicuri oleh negara lain begitu? Ya, betul. Terkait kerugian negara itu bisa dihitung dari beberapa kali dia melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Iya. Dari kapal dia pertama kali beroperasi sampai tertangkap, nah itu kerugian negara banyak sekali. Itu, Pak. Baik. Ini penangkapan ikan kemarin ternyata laporannya bukan dari instansi ke instansi, dari masyarakatnya yang melaporkan. Pak Teddy mungkin menjawab bagaimana kemudian ini masyarakat juga dilakukan atau bersinergi untuk fungsi pengawasan terkait dengan laut kita begitu, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Bahwa betul terkait dengan pengawasan adalah wujud komitmen kami sebagai PSDKP Bitung untuk mengawal kepatuhan khususnya pelaku usaha yang melakukan pengelolaan di wilayah atau di sektor perikanan. Bidang tugas kami seperti yang disampaikan tadi itu bukan hanya kapalnya saja, tapi ada banyak aspek yang kami awasi. Contohnya terkait perizinan di bidang perikanannya, kemudian terkait dengan penggunaan dari pakan ataupun obat yang digunakan oleh teman-teman pembudidaya. Jadi terkait dengan masyarakat di PSDKP khususnya itu kami mempunyai yang namanya kelompok pengawas masyarakat atau Pokmaswas. Di sini kami melibatkan masyarakat yang berkeinginan untuk ikut membantu mengawasi terkait dengan aktivitas khususnya yang berada di kelautan. Jadi yang kita tahu bahwa laut ini kan bukan milik siapa-siapa, ini adalah milik kita semua. Jadi PSDKP juga merangkul masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi. Jadi istilahnya masyarakat adalah mata dan telinga kami pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memantau aktivitas sampai di pelosok-pelosok desa ataupun pesisir-pesisir yang mungkin kami tidak bisa jangkau. Dengan pelibatan ini harapannya sebagaimana contoh mungkin beberapa kegiatan yang sudah kami tindak lanjuti, ada aktivitas-aktivitas yang menggunakan
bom ataupun yang menggunakan bius itu sudah kami tindak lanjuti. Itu semua berasal atau informasi yang kami terima itu semua kami terima dari masyarakat lewat biasanya mereka Facebook ataupun Messenger langsung ke Facebooknya Pangkalan PSDKP Bitung. Informasi ini kemudian kami tindak lanjuti, kami menerjunkan teman-teman pengawas perikanan untuk memantau langsung di lapangan apakah laporan yang mereka laporkan itu betul atau benar. Nah, jika kami temukan ada pelaku di dalamnya, tentu kami akan memberikan edukasi. Kami akan memberikan himbauan, sosialisasi bahwa apa yang mereka lakukan itu tentu salah, karena pertama dia merusak ekosistem, menghancurkan ikan-ikan yang ada di dalamnya, yang tentu saja sebenarnya merugikan mereka sendiri. Mungkin demikian. Baik. Ini Pak, jadi kalau tadi kan masyarakat hanya diedukasi begitu, tidak ada tindakan hukum begitu, atau bertahap dulu begitu terkait dengan pengawasan ini barang-barang, penggunaan bahan-bahan yang berbahaya ketika akan melakukan aktivitas penangkapan ikan begitu Pak. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya merusak SDK itu tentu ada pidana di dalamnya, Pak. Oh iya. Tapi kalau untuk yang bidang perikanan memang kami lebih menekankan aspek administratif. Jadi sanksi yang kami berikan itu bukan sanksi pidana, tapi sanksi administratif dengan ada tahapan-tahapan di dalamnya. Ada denda, surat peringatan, ada SP2, kemudian ada denda di dalamnya, Pak. Sampai dengan kalau memang pelaku usaha ini masih bandel dan terus melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan, itu bisa sampai dengan pembekuan izin perusahaannya. Iya, demikian Pak. Itu paling banyak nelayan atau korporasi ini Pak, kalau kita kembali dengan apa yang dikatakan tadi ini terkait dengan bahan-bahan berbahaya gitu. Dari hasil yang kami dapati di lapangan ini biasanya dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil yang tentu saja motif dibaliknya adalah ekonomi. Oke, cari cara praktis begitu ya Pak ya? Iya betul cara praktis tapi merusak lingkungan. Dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut ini sudah disinggung terkait dengan pengawasan terkait dengan penggunaan bahan-bahan berbahaya untuk penangkapan ikan. Ini terkait juga kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan kita. Kalau Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut ini seperti apa juga ini kinerjanya, dan seperti apa juga harus kita lebih ketahui supaya benar-benar masyarakat bisa mengetahui, oh ini ya artinya, atau sering lihat kantornya atau apa begitu, oh ini yang ternyata orang-orangnya begitu. Baik, terima kasih. Jadi kalau Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dulunya, sekarang terpisah jadi 2 ditjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memang fokusnya itu untuk penataan dan pengelolaan ruang laut. Penataan dan pengelolaan ruang laut ini dia lebih fokus kepada rencana zonasi. Kalau di darat itu Pak biasanya kita kenal dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Nah di laut itu pun itu ditata namanya RJTWP 3K atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi fokus itu mencoba melakukan penataan kesesuaian pemanfaatan ruang laut berdasarkan zonasinya yang bersinergi antara pusat dan daerah. Nah, kalau di undang-undang itu kan Undang-Undang Nomor 1 itu tahun 2014 itu tentang pemerintah daerah itu kan 0 sampai 12 mil dari pesisir itu tanggung jawabnya provinsi. Nah, provinsi inilah yang kemudian diamanahkan dalam undang-undang untuk menyusun rencana zonasi wilayah pesisir. Jadi nanti itu semua wilayah pesisir di 0 sampai 12 mil itu akan diatur. Ada zona perikanan, ada zona pemanfaatan, ada zona industri, ada zona konservasi dan lain-lain. Nah,
nanti setelah penetapan zonasi itu dilakukan, maka tugasnya teman-teman PSDKP yang memastikan bahwa setiap orang akan memanfaatkan ruang laut itu berdasarkan peruntukannya. Contoh misalnya, jika di situ adalah termasuk dalam zona budidaya misalnya atau zona perikanan tangkap, tapi kemudian ada yang ingin melakukan pembangunan reklamasi dan lain sebagainya, itu berarti tidak sesuai. Nah, tugas teman-teman PSDKP Bitung itu nantinya bersinergi dengan kami yang memastikan dari sisi aturan bahwasanya zona itu sesuai dengan kegiatannya, tapi untuk penindakan pengawasan dan patrolinya itu diserahkan ke teman-teman PSDKP. Kira-kira sinerginya seperti itu, Pak. Yang sifatnya tertentu Ya, ini seperti ini ternyata itu ya. salah satunya, Untuk Pak. laut. Yang lainnya misalnya, kan sebenarnya kalau dari secara umum untuk tugas kami itu ada 3: Iya. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, perlindungannya itu apa? Misalnya kita menetapkan satu jenis, contoh misalnya hiu paus. Hiu paus itu kan masuk dalam perlindungan penuh, artinya tidak boleh dimanfaatkan, ditangkap baik di laut dan oleh nelayan atau siapapun. Itu dikeluarkanlah aturan untuk tidak boleh dilakukan pemanfaatannya. Nah, nanti ketika ada pelanggaran lagi, nah kami itu biasanya koordinasi ke teman-teman PSDKP Bitung, karena yang bisa melakukan penegakan hukum itu dari teman-teman. Jadi satu kementerian beda unit pelaksana teknis, tapi secara lapangan, kegiatan-kegiatan lapangan kami itu selalu bersinergi, karena kami butuh mereka untuk proses pendampingan dalam proses pengawasan, sedangkan mereka pun membutuhkan pengelolaan atau kepastian. Misalnya nih ada jenis yang ditangkap, biasanya itu teman-teman PSDKP kan konfirmasi, ini masuk yang dilindungi atau tidak. Iya. Kalau dilindungi baru diproses, kalau tidak dilindungi biasanya dilakukan pembinaan. Kira-kira gambarannya seperti itu, Pak. Termasuk penyu juga begitu, Pak? Ya, Kalau penyu. kemarin sempat disinggung, kalau melihat dari harganya ini tidak terlalu mahal ya, tapi ini untuk perkembangbiakan nantinya ini mengancam kepunahan begitu. Ya. Penyu itu masuk jenis yang dilindungi, dan Sulawesi Utara itu termasuk wilayah yang hampir seluruh daerah pesisir pantainya itu menjadi tempat peneluran penyu. Yang terbesar di sini itu adalah kalau pernah Sulut ya. di Sulut berkunjung ke Toloun di Minahasa Pantai, ada satu tempat di sana di Kombi itu yang memang fokus untuk melakukan pelestarian penyu. Jadi pantai itu bisa dipastikan di musim-musim peneluran itu hampir setiap malam akan ada telur yang penyu yang bertelur. Dari 7 penyu atau jenis penyu di dunia, 6 itu pernah mendarat di pesisir Toloun Minahasa Pantai. Jadi luar biasa sebenarnya potensi kita. Oke. Anda ingin bertanya, silakan pendengar. Kita berbicara tentang Hari Kelautan Nasional. Kita di Sulawesi Utara di mana-mana ini kalau mau pergi ke pusat kota saja harus melihat laut ya. Sama seperti di layar kita juga, di belakang kita itu ada lautan ya. Walaupun kita memang dalam studio. Tapi kalau kita berbicara tentang kelautan, banyak yang sebenarnya harus kita gali dan kita lihat potensinya ya. Kalau berbicara tentang segi keamanan, mungkin dari Angkatan Laut juga ini punya kewenangan terkait dengan hal tersebut. Begitu juga dengan dinas terkait dengan pemberdayaan dengan masyarakat. Nah, sebab itu Anda bisa langsung menghubungi line telepon yang kami siapkan, ataupun Anda bisa memberi tanggapan di YouTube kami ya, lewat live streaming yang sementara kami lakukan di streaming YouTube tersebut. Dan untuk Anda juga yang ingin WA chatting, silahkan ya. Nanti semuanya kami akan bahas bersama dengan narasumber dari BPSPL dan juga PSDKP Bitung. Tetap bersama kami akan break dulu sejenak. Kami akan kembali dengan Hari Kelautan Nasional 2025, apalagi yang harus kita fokuskan untuk menjaga laut kita.
Kanal informasi dan inspirasi Terus 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Baik pendengar dan pemirsa RRI, kami sudah buka layanan interaktif ya untuk Anda yang mau bergabung. Silakan di nomor yang kami siapkan. Anda juga bisa memberi tanggapan di YouTube kami ya lewat live streaming yang sementara terlaksana di sana. Saya langsung ke penelpon yang sudah bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa? Dari mana Pak? Dengan Cliff yang ada di Minahasa Selatan. Selamat pagi Bapak-bapak. Oke, selamat pagi. Kelautan ya, saya bilang kelautan saja ya. Iya. Karena aktivitas paling banyak di laut. Baik, Pak Cliff Minahasa Selatan, tapi di mana bagian posisinya? Apakah di Motoling. Oh di gunung-gunung ya, bukan di laut-laut gitu ya? Bukan, Pak? jauh dari laut. Baik. Jadi, silakan Pak Cliff. Jadi saya bilangkan orang ini orang gunung karena jauh dari laut. Oke, siap. Oke. Iya, silakan. Bapak-bapak. Saya cuma mengusulkan atau meminta masukan begini. Kan ada fungsi-fungsi pengawasan di situ kan. Kalau boleh, libatkan itu para nelayan, Pak. Jangan nelayan itu hanya dikesampingkan saja. Tapi kan mereka itu sepertinya apa? Garda terdepan karena memberikan informasi. Karena kalau cuman mengandalkan personilnya bapak-bapak itu pasti tidak bisa mengcover kan? Karena lautnya kan luas, bermil-mil begitu. Jadi kalau boleh, kan ada data kan, setiap itu harus didata. Nelayannya itu di kelurahan itu, pokoknya kan biasanya kan ada asosiasi begitu kan. Terus berikan pembekalan, pelatihan begitu. Sampai juga cara menangkap ikan kan seperti Bapak bilang kan ada yang dilarang tidak bisa melakukan apa itu pemboman ikan atau ada yang pernah dengar cangkran dan lain sebagainya kan alat-alat tangkap yang membahayakan bahkan merugikan. Dan kalau boleh berikan pemahaman begitu edukasi dan ketika mereka beraktivitas di laut mereka itu diberi ada nomor-nomor khusus langsung hubungi ke bagian-bagian Bapak begitu kan. Ketika ada dari kapal-kapal dari asing dari luar dari Pak Cliff sendiri tadi mengikuti begitu, kan? Untuk awal pembicaraan kita kayaknya itu sudah disinggung ya Pak ya tadi di awal pembicaraan ketika acara ini akan mulai begitu terkait dengan pemanfaatan atau kerjasama dengan
masyarakat. Jadi para nelayan-nelayan itu diedukasi dan memberikan pemahaman. Iya. Karena mereka juga kan dilibatkan. Dan terus kalau boleh dari pemerintah juga ya, Iya. harus diberikan sarana prasarana, istilahnya ada hal apa yang boleh dibantu. Karena mereka juga bagian menjaga kedaulatan negara kan. Karena cuma mengandalkan TNI kan juga terbatas. Jadi masyarakat lebih khusus yang beraktivitas di laut, para nelayan kecil. Jadi mereka kan juga itu bisa memberikan informasi, oh ini ada kapal-kapal yang mencurigakan. Karena mereka sudah memberikan informasi dari bagian-bagian Bapak langsung respon begitu. Jadi sekedar usulan, masukan, semoga lebih bermanfaat. Itu saja. Terima Baik, kasih. terima kasih untuk Pak Cliff yang ada di Minsel Motoling ya. Ini masukan-masukan yang bagus untuk kedua instansi ini. Dan selanjutnya di belakangnya Pak Cliff yang mau bergabung silakan di line telepon, kami masih buka juga ya. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana Pak? Dari Om Burs ini di Malayang. Om Burs. Halo. Iya, halo. Pak, bisa dikecilkan sedikit? Tanya mungkin orang tanya lebih dulu suka ini. Iya, iya, silakan. Kalau kita lihat sekarang, kalau zaman dulu, zaman pemerintahan Ibu Susi kan, tuh yang menghargai dia dari luar orang, dia tangkap, dia musnahkan, DP istilah itu tenggelamkan. Iya. So ada ulang dorang tuh yang bawa pancuri-pancurikan di patoran di perairan. Sebatas 12 mil juga dari patoran di perbatasan. Tadi ini kan ada. Apa ada tindak lanjut lagi untuk sekarang? Dan kedua untuk konservasi sekarang. Dulu ada untuk karang-karang yang rusak, terumbu karang. Ada konservasi untuk katakan penumbuhan kembali karang-karang. Sekarang kita soalnya pernah dengar. Apa memang soalnya tidak ada atau memang nih laut orang ini di Sulawesi Utara ini penuh dengan karang yang sebagus-bagus semua. Makasih banyak Oke, terima kasih Pak Burs yang ada di Malalayang ya. Masukan yang baik ini. Dan dari Om Nyong yang kami ambil di YouTube-nya RRI, Om Nyong, bagaimana cara membedakan zona konservasi dan zona industri di laut? Apalagi wilayah laut Sulawesi Utara cukup luas dan ada kemungkinan bolongnya pengawasan terhadap penangkapan ikan di zona konservasi. Baik, terima kasih. Hampir sama dengan pertanyaan yang tadi ya, dengan yang dari Malalayang. Selanjutnya, satu penelpon lagi kami respon. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana Pak? Pak Jack. Pak Jack. Iya, di Bitung. Pak Jack di Bitung. Pak, bisa dikecilkan sedikit radio monitornya ini agar supaya komunikasi kita terdengar baik begitu Pak. Iya. Pak Boleh? Jack, silakan Pak Jack. Iya. Selamat pagi buat narasumber yang sudah hadir. Buat kita bilang kita masukan karena kami masyarakat cuma selalu dengar kerugian lautan kita, kerugian ikan dicuri. Tapi kalau hasil orang masyarakat belum pernah dengar kalau lautan Indonesia bebas hari ini berapa hasil per bulan atau per minggu, per tahun masuk di negara. Itu yang harus kami masyarakat merindukan, itu harus ada berita agar masyarakat boleh tahu, oh berarti hasil laut satu minggu beringkat. Iya, betul. Itu satu. Kedua, kalau menjaga kebersihan atau membuang sampah, semua yang petugas, khususnya petugas lautan dari TNI Angkatan Laut harus turun ke pantai-pantai dan juga polisi Erut. Itu semua harus turun ke pantai-pantai juga
sama dengan kerja bakti. Baik. Begitu. Baru harus ada lagi kegiatan dari Airut dan TNI Angkatan Laut, harus ada konservasi karang di setiap daerah-daerah. Agar memang benar-benar ada dia program di laut. Baru lagi yang ketiga, Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut harus benar-benar menjaga di lautan. Karena orang masyarakat paling banyak dia kapal perang paling banyak di pelabuhan, bukan di perbatasan. Jadi itu yang pertanyaan lagi orang masyarakat. Dan kalau boleh juga ikut sama dengan Susi, Menteri Susi. Ada kapal asing tertangkap, Ibu Susi, Menteri Ibu Susi langsung komando, ditenggelamkan. Jadi begitu supaya itu dorang pencuri sotako masuk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Jack yang ada di Bitung ya. Kami tutup untuk sementara line telepon dan untuk komentarnya belum kami bacakan karena langsung dulu nanti akan dijawab ya. Pak Teddy dari PSDKP ini tadi Pak Cliff yang ada di Minsel Motoling ya. Tadi sudah disampaikan memang masyarakat nelayan ini sering proaktif begitu ya, bukan sering lagi tapi proaktif dalam penyampaian informasi terkait dengan pengawasan kelautan kita ya, lebih khusus untuk kapal-kapalnya dan juga pada penggunaan bahan-bahan yang berbahaya untuk lingkungan dampaknya. Ini seperti apa yang mau ditambahkan mungkin terkait dengan pertanyaannya dari Pak Cliff yang ada di Minsel? Baik, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa masyarakat ikut dilibatkan dalam kegiatan pengawasan. PSDKP terbuka untuk melibatkan masyarakat siapapun itu, nelayan ataupun LSM, masyarakat pesisir dimanapun mereka berada, tentu dengan mekanisme-mekanisme yang tertuang dalam aturan. Intinya mereka pertama harus bersedia untuk mengisi keanggotaan supaya bisa kita masukkan dalam kelompok masyarakat pengawas. Tentu di dalamnya selain diberikan kartu anggota, tentu akan dibekali dengan pelatihan-pelatihan teknis sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa mereka akan diberikan pelatihan bagaimana cara untuk melaporkan. Kalau seandainya pada saat mereka berpatroli atau mungkin saat melaut mereka menemukan ada aktivitas yang merusak atau ilegal, mekanisme pelaporannya seperti apa? Nanti mereka akan dilatih di kelompok tersebut. Selain itu ada bantuan-bantuan untuk sarana prasarananya. Ada rompi, biasanya itu diberikan oleh teman-teman dinas KP provinsi. Bukti tanda identitas rompi itu atau? Bisa juga seperti itu karena biasanya rompi itu ada tulisan Pokmaswas di belakangnya. Kemudian ada teropong ataupun alat komunikasi yang pada saat mereka temukan itu mereka bisa menghubungi kanal-kanal yang sudah ada sebenarnya, baik itu lewat telepon ataupun lewat WA, semuanya sudah tersedia. Jadi sarana prasarana itu sudah ada sebenarnya, sudah ada dan begitu masuk dalam WA ataupun dalam sarana kanal-kanal tersebut, kami itu PSDKP wajib untuk menindaklanjuti. Baik, mungkin demikian. Ini ada dari Pak Burs di Melalayang. Bagaimana ini Pak terkait dengan konservasi dan juga ini pemusnahan kapal? Dulu menteri yang dulu kok bisa, sekarang menterinya kok hanya begitu-begitu saja, ada tadi dikatakan seperti itu. Terkait dengan pemusnahan kapal mungkin yang kami lihat sekarang mungkin efek manfaatnya Pak. Jadi kan kapal-kapal yang kami tangkap itu kan bisa dimanfaatkan kembali. Peruntukannya bisa digunakan kembali. Untuk apa ya? Untuk pendidikan. Di situ bisa kita gunakan untuk bantuan ke universitas ataupun kepada balai ataupun badan-badan yang melakukan pelatihan kepelautan.
contohnya ada hasil tangkapan yang kami tangani itu, yang tangkapan berbendera Filipina itu telah diserahkan ke Universitas Samratulangi. Jadi kami melihat aspek manfaatnya. Dengan adanya kapal itu kira-kira dapat memberikan manfaat apa kepada dunia pendidikan. Jadi itu yang menjadi penekanan kami saat ini. Walaupun untuk memberikan efek jerah, kami itu tetap melakukan patroli. Jadi buktinya yang kami tangkap kemarin itu adalah wujud dari komitmen kami PSDKP Bitung khususnya untuk memberikan rasa aman bagi nelayan-nelayan kita yang mencari ikan khususnya di wilayah Laut Sulawesi WPP NRI 716. Baik. Ini saya ke BPSPL ya, ini dari Pak Yasir. Pak Yasir, tadi ada ditanyakan Pak Jack di Bitung, ini terkait dengan kita dengar-dengar kerugian-kerugian terus ya, tapi bagaimana keuntungan terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan ini ya, yang ada di Sulawesi Utara. Kita ketahui bahwa Sulawesi Utara juga untuk di daerah ini dikenal dengan produksi ikan kaleng ya. Ini lumayan, artinya lumayan untuk kita nilai ekspornya tinggi, dan juga bagaimana konservasi yang seperti ditanyakan juga lewat YouTube kami dari Om Nyong. Silakan Pak Yasir. Yang pertama mungkin saya coba menanggapi sisi konservasi ya Pak. Iya silakan. Sisi konservasi kita itu, jadi konsep konservasi itu kan ada 3 sebetulnya yang utama Pak. Jadi ada perlindungan dari sisi kawasan atau konservasi kawasan. Jadi konsepnya itu adalah kita menetapkan satu kawasan untuk dijadikan kawasan konservasi. Contoh misalnya Taman Nasional Laut Bunaken, meskipun pengelolaannya itu di bawah Kementerian Kehutanan, karena kenapa di bawah Kementerian Kehutanan? Karena waktu itu KKP belum terbentuk, lebih duluan terbentuk status Taman Nasional itu di bawah Kementerian Kehutanan dan ada balai. Tapi secara konsep, apakah Sulawesi Utara punya kawasan konservasi lain? Ada Pak. Ada kawasan konservasi Minahasa Utara. Itu sudah keluar status hukumnya. Ada kawasan konservasi Sitaro di Siau, Tagulandang, Biaro, dan di Sangihe. Menyusul lagi sekarang yang sementara proses itu kawasan konservasi perairan daerah Kota Bitung, itu di sebelah selatan Pulau Lembe, untuk memastikan meskipun di situ adalah zona industri, zona pelabuhan dan lain sebagainya, tapi di satu sisi Pulau Lembe atau ujung utara Bitung itu punya potensi wisata. Bagi para pecinta selam itu merupakan salah satu spot terbaik untuk foto-foto makro bawah laut yang kemudian kita manfaatkan. Jadi konsep konservasinya itu tidak menutup total, tapi ketika kita menetapkan misalnya satu wilayah, katakanlah misalnya 50.000 hektar, jadi di dalam zona konservasi itu lagi terbagi nanti. Ada zona inti itu yang memang dikhususkan untuk close, tidak boleh dimanfaatkan kecuali hanya untuk pendidikan dan penelitian. Nanti diatur ada zona perikanan tangkapnya, ada zona rehabilitasinya. Nah, zona rehabilitasi inilah nanti masuk ke menumbuhkan karang-karang. Nah, itu yang pertama. Dari sisi konservasi kawasan, kita menutup satu kawasan untuk dikelola secara khusus. Jadi yang kedua adalah konservasi dari sisi jenisnya. Karena kan lain lagi jadi kan kita misalnya menutup kawasan, tapi kan ikannya itu tidak bisa kita hentikan di dalam kawasan itu, ya kan? Dia akan lari. Maka kemudian fungsi konservasi itu dilekatkan ke jenisnya itu untuk memastikan meskipun dia berada di dalam kawasan ataupun di luar kawasan,
Tetap ketika ditetapkan menjadi salah satu jenis yang dilindungi atau terancam punah misalnya, maka dimanapun keberadaannya, baik di daerah kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi, status itu melekat pada spesiesnya. Jadi tadi ada kawasan, ada jenis, dan yang terakhir ini adalah kawasan konservasi genetik. Genetik itu yang baru sekarang yang lagi naik daun. Contoh misalnya, kita itu punya spesies-spesies endemik, Pak. Katakanlah misalnya di Manado itu Latimeria manadoensis atau ikan raja laut. Ikan raja laut. Di Banggai itu ada namanya Banggai cardinal fish. Banggai cardinal fish itu atau capungan Banggai itu hanya ada di dunia itu sebenarnya hanya ada di Banggai. Tapi kemudian sekarang ini kalau kita ke Bitung atau ke Minahasa Selatan atau ke misalnya di tempat-tempat lain, kita sudah mulai menemukan. Kenapa demikian, Pak? Karena para pecinta ikan hias ini membawa itu dari Banggai, kemudian membuang begitu saja di tempat lain. Itu satu. Nah, kenapa kemudian dibutuhkan konservasi genetik ini? Itu untuk memastikan bahwa jenis ini hanya khas ada di satu tempat disebut dengan endemik, supaya dia punya nilai jual, Pak. Sekarang ini kalau mau lihat capungan Banggai kan harusnya kita ke Banggai saja kan. Banggai. Ya. Tapi sekarang ya. kita bisa melihat itu di mana-mana. Itu satu. Yang kedua, banyak juga yang dikirim ke luar negeri. Nah, ini juga yang jadi masalah sekarang kan. Nah, jadi akhirnya nilai jual kita terhadap satu spesies endemik yang kemudian itu mendorong menjadikan kawasan Banggai itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi, ya targetnya sebetulnya itu, Pak. Jadi tadi kalau dirunut, kita melindungi dari sisi kawasannya, kemudian dari sisi jenisnya, dari sisi genetiknya. Nah, kira-kira gambarannya begitu, Pak. Oke, itu dipahami ya, begitu ya. Soalnya saya juga secara pribadi bingung dengan bagaimana membedakan konservasi. Iya, kalau berbicara tentang keuntungan, dipersingkat, Pak. Soalnya banyak juga yang ngantri. Ini kita hanya bicara tentang kerugian-kerugian. Terus bagaimana dengan keuntungan negara terkait dengan laut kita ini, Pak? Ya, kalau keuntungan negara itu sebenarnya nanti akan ada satu direktorat jenderal lagi yang memang khusus untuk kekayaan itu. Laut, ya. Jadi nanti kalau memastikan misalnya dari sisi konservasi kita ada dampaknya enggak nih. Nah, biasanya itu mereka akan cross check ke sisi penangkapan. Nah, kita punya direktorat jenderal tangkap di KKP untuk di Sulawesi Utara itu untuk cross check tentang penangkapan ikan itu bisa cross check langsung ke teman-teman di PPS Bitung, di Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung. Mereka yang setiap hari itu mengontrol berapa ikan yang masuk di pelabuhan dan lain sebagainya. Datanya pun real, bisa dicek di media sosial. Mereka aktif, misalnya bulan ini, tahun ini tangkapan tuna di Sulawesi Utara berapa. Jadi nanti di data-data perikanan tangkap itu bisa dilihat apakah dia grafiknya naik atau turun. Oke. Seperti itu, Pak. Belum lama ini juga dari PSDKP ya mengamankan 2 kapal yang ini kalau ditaksir negara bisa merugi 31,6 miliar rupiah. Artinya karena ini digagalkan berarti kita sudah bisa mendapatkan untung atau memberikan keuntungan terhadap negara itu 31,6 ya, walaupun memang sifatnya masih belum bahan baku. Tapi ini sudah bisa menunjukkan bahwa nilai keuntungan itu sudah pasti ada begitu ya. Dan saya ke Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad, sebelum kita ke pendengar yang lain yang bergabung, Pak Ahmad, ini kan tadi disinggung terkait dengan kapal-kapal dari angkatan laut itu paling banyak di pelabuhannya, bukan berada di tengah laut. Pasti juga di PSDKP demikian begitu. Bagaimana Pak? Ini menanggapi karena PSDKP juga kan punya kapal Orca ya, ada juga kapal yang lain ya yang beroperasi yang melakukan fungsi pengawasan di lautan. Tapi banyak yang terparkir di pelabuhan. Ditanggapi kepada masyarakat yang bertanya demikian? Baik, terima kasih. Mungkin kami menanggapi yang terkait dengan kapal pengawas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Kalau dari kami, walaupun situasi efisiensi
Jadi kami tetap ada kegiatan patroli di laut. Dan dibuktikan beberapa kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap kapal ikan asing dan juga mengamankan ponton-ponton ponton atau rumpon di perbatasan yang juga diangkat dan dibawa ke darat oleh kapal-kapal pengawas tersebut. Jadi dari kami kegiatan patroli tetap jalan, Pak. Oke, tapi kalau ada kapal di tengah laut seperti Angkatan Laut juga, saya di daerah perbatasan tahu ada kapal Angkatan Laut yang beroperasi di sana yang mungkin banyak masyarakat juga tidak mengetahui karena sifatnya kerahasiaan begitu, menjaga keamanan negara di daerah-daerah perbatasan. Ada juga di tengah laut yang melakukan operasi seperti biasa. Selain dari patroli kan ini terjadwal begitu. Ya, kalau kami dengan aparat penegak hukum yang lain dengan Angkatan Laut dengan Bakamla pernah melakukan kegiatan operasi bersama, Pak. Artinya kapal yang standby di laut begitu, terkait dengan tadi daripada parkir-parkir di pelabuhan, mending ditaruh di itu, kelihatan fungsi pengawasannya begitu, Pak. Itu mungkin kebijakan dari stasiun masing-masing, Pak. Oke. Iya, Pak. Untuk Anda yang mau bergabung, kami respon kembali ya. Yang mau lewat line telepon silakan, WA juga silakan, tanggapan di streaming kami silakan. Dari Ibu Aprilia di Likupang Timur, wilayah laut Sulawesi Utara sangat luas dan mungkin tidak seimbang dengan jumlah personil. Bagaimana langkah pemerintah dalam menyikapi pengamanan Laut Sulut yang sangat luas ini dan berbatasan langsung dengan wilayah laut negara tetangga yang memungkinkan pencurian sumber daya laut kita? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tadi yang memberi tanggapan di YouTube ya. Bisa ditampilkan terkait dengan masyarakat yang bertanya, memberikan tanggapan. Oke. Ya, sambil di dalamnya kami ingatkan Anda yang mau bergabung silakan di line telepon ya. Kami sudah tunggu Anda untuk interaktif kita di beberapa menit yang tersisa. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Pak Ya, Hendra. selamat pagi. Iya. Dari kawan koan Pak John Simbar Tunanetra. Oh, Pak John. Bapak-bapak, selamat pagi. Shalom. Shalom. Iya. Sekarang begini, Bapak. Terus terang, laut kita sudah kotor ini. Ada saja oknum-oknum yang membuang sampah di kapal. Ya. Seperti di Danau Tondano tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang membuang sampah tengah malam di kapal di Danau Tondano. Sehingga sekarang ini kan sudah soalnya tidak bersih sama dengan dulu. Ya, jadi ini perlu ketegasan. Memang seorang masyarakat harus ada disiplin soal sampah. Iya kan? Ya, tidak menutup kemungkinan bapak-bapak. Itu laut so kotor karena banyak oknum-oknum yang membuang sampah tengah malam di kapal. Ada orang kok pikir, ada orang kayaknya ada palia di kapal. Jadi sebetulnya pengawas-pengawas itu mesti ada pengawasan. Apa yang dikatakan oleh Klis tadi di Motoling, nelayan-nelayan juga turut disertakan untuk mengawasi itu, Pak. Sebab orang tahu, sebab semua yang apa di laut, orang tahu karena orang nelayan. Jadi saya harapkan bapak-bapak untuk pengawasan ini libatkan itu nelayan, supaya apa itu kerjasama. Orang juga masyarakat ada kedisiplinan soal sampah, Pak Hendra. Betul. Jadi dalam hal ini ya, ini kan besok hari kelautan kan nasional. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh bapak-bapak tadi, bikin patroli di laut. Apalagi ada kapal-kapal asing yang menangkap seorang penghasil ikan, toh. Apa yang dikatakan oleh Pak Jeffrey tadi itu bukan ditenggelamkan, ditarik di Bitung, di pelabuhan. Jadi kan tiap negara kan ada pemahaman-pemahaman tidak boleh melanggar laut masing-masing negara. Kadang-kadang ada oknum-oknum bapak-bapak yang datang ambil ikan orang di laut sini kan. Iya, betul, Pak. Itu ada kerjasama toh antar laut dari negara lain dan negara-negara. Jadi dengan hormat, dengan sangat ini minta izin kepada Kepala Staf Angkatan Laut harus nelayan
diturut sertakan. Itu Jo, keluarga Mama Nua Tenda, selamat pagi. Pendeta Adam Alan Tambudan, selamat pagi. Iya, Bapak selamat Hendra, pagi. Tony memberkati Bapak-Bapak. Shalom, bless you, damai di shalom. hati, God bless you. Makasih Salam Pak sehat. John, ya. Pak John Simbar yang ada di Kawangkoan. Dan satu penelpon terakhir ya, kami respon Anda yang mau bergabung untuk bertanya terkait dengan laut kita. Tadi di YouTube bisa ditampilkan tayangannya terkait dengan komentar di YouTube. Baik, untuk Anda pendengar, tinggal menyisakan beberapa menit lagi untuk kebersamaan kita. Dikasih ke atas lagi dulu ya. Oke, ke atas lagi. Bisa di-up lagi ke atas. Untuk yang bertanya di YouTube kami. Nah, dari Pak Daniel, maju terus Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung untuk menjaga laut perbatasan Indonesia Filipina dari nelayan-nelayan Filipina yang mencuri ikan di laut Indonesia ya. Kita jaga itu. Saya juga punya komitmen seperti itu karena kita berada di daerah perbatasan ya dengan negara lain. Ini ada zona ekonomi eksklusifnya, tapi ini ada ukuran lintas mil begitu ya terkait dengan bagaimana zona dari wilayah laut kita. Ada Raldi Lumingkewas, ini memberikan jempol. Ada juga Anissa Tumbel dari PSKP Bitung, Pantang Tercela ya. Ada juga Winani, PSTKP Pantang Tercela. Ini slogan kali ya. Nanti kita akan tanya ke narasumbernya. Ada juga Alden Stefano. Kiranya PSTKP tetap konsisten menjaga ya. Bisa ditampilkan kembali? Bisa konsisten menjaga apa nih ya? Menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan wilayah perairan Indonesia, PSTKP Pantang Tercela. Oh ini lagi ya, Pantang Tercela. Penasaran juga ini sebenarnya apa nih. Donald Simanjuntak, mantap PSTKP. Ya terima kasih. Ada Notari Alung PSTKP. Oke. PSTKP Pantang Menyerah ya tadi. Tercela. PSTKP Bitung hebat dan transparan dari Herwin. Ada juga Vin Karenenuwu, mantap dan semangat terus PSTKP. Ini banyak ya yang memberikan tanggapan ya. Apa nih Pantang Tercela? Bisa dijelaskan dulu ini Pak Teddy? Ada yang bergabung seperti itu? Baik, terima kasih. Tentu ini menjadi slogan kami, PSDKP Pantang Tercela, dalam artian bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas kami, pengawasan, baik itu di darat dan di laut, kami tetap menjunjung tinggi komitmen, profesionalisme, transparansi dalam melaksanakan tugas. Kami hindari segala bentuk konflik kepentingan di dalamnya, kami hindari segala bentuk pungli. Pelayanan kami ya. Betul. Pelayanan kami yang kami berikan kepada masyarakat adalah murni untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Tentu di dalamnya sebagai upaya kami untuk ikut meningkatkan pengawasan di bidang ataupun di sektor kelautan dan perikanan. Oh itu artinya ya yang tercela. Biasanya pantang menyerah, ini pantang tercela. Pantang tercela. Agak sedikit terjadi perbedaan. Ini menjawab Pak John yang ada di Kawangkoan, laut kita sudah kotor. Ini oknum banyak yang buang sampah sembarangan di kapal ya. Mungkin itu lebih teknisnya ke dinas maupun dari Kementerian Perhubungan biasanya ya. Kalau untuk yang sifatnya komersil. Tapi kalau kita berbicara tentang wilayah pesisir seperti apa nih Pak? Kalau kita kan biasa mandi-mandi di pantai begitu, banyak sampah. Bagaimana sikap dari BPSPL? Ya, jadi dari BPSPL sendiri itu sebenarnya di 2 tahun terakhir itu sudah fokus melakukan namanya kegiatan Bulan Cinta Laut untuk menyambut Hari Kelautan Nasional juga sebetulnya. Jadi kegiatan Bulan Cinta Laut itu memang kita libatkan beberapa nelayan yang ada di pesisir, kemudian kita memungut sampah di pesisir, lalu sampahnya itu ditimbang,
dan dikerjasamakan dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pemilahan sampai di TPA terhadap beberapa sampah yang memang mau dibuang ke TPA. Jadi inilah sebenarnya langkah-langkah kecil bagaimana kemudian tidak hanya sekedar memungut sampah, tapi mengedukasi masyarakat bagaimana mereka memilah, bagaimana mereka dilibatkan dalam proses kepedulian sampah ini. Dan yang menarik sebetulnya Pak, ketika di Malalayang itu kan kita memungut beberapa sampah itu malah yang kita dapat itu merek-merek luar dari Malaysia dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa kita ini tidak sendiri. Sampah dari luar yang masuk ke daerah kita. Merek-merek luar. Kita ini tidak sendiri. Laut itu bukan pemisah dan kita terhubung oleh laut. Jadi memang butuh semua pihak untuk mengelola laut kita agar lestari. Baik. Iya, dan tanpa terasa waktu yang memisahkan begitu. Masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi ini melihat pada kondisi kelautan kita ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kemudian kita lestarikan, kita melihat kondisi-kondisi ini punya potensi ekonomi tapi tidak memberi dampak lingkungan yang besar untuk kita akan mengelola laut kita ya. Di Hari Kelautan Nasional 2025 diharapkan ini tentu kita tetap menjaga laut kita karena kita di situ juga selain hutan yang menjadi sumber oksigen, saya membacanya seperti itu, laut juga itu bisa menjadi sumber oksigen. Artinya ini menjadi pendapatan untuk masyarakat kita. Baik, untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber ya, dari Pak Teddy, ada Pak Ahmad dan juga Pak Yasir dari BPSPL dan juga PSDKP Kota Bitung. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan saya Hendra Asa pamit. Ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.